Selamat malam guys, bertemu lagi dengan saya Samulumban Raja. Nah, pada malam hari ini aku mau angkat satu tema yang mungkin cukup sensitif untuk kita bahas, tetapi juga cukup menarik untuk selalu kita bahas. Apa sih itu temanya? Nah, tema kita pada malam hari ini adalah keselarasan ilmu pengetahuan dan agama. Oke. Mungkin buat kamu yang masih sering berpikir atau kalian yang masih suka berpikir bahwa sampai kapanpun ilmu agama dan pengetahuan itu tidak akan bisa selaras atau paling ekstrimnya itu berlawanan gitu ya, berlawanan arah. Ini bilangnya ke A, ini bilangnya ke B gitu. Nah, jangan cepat-cepat dulu ya berpikir seperti itu. Mungkin itu karena kamu terlalu gegabah gitu ya. Oke. Mari kita lihat masa lalu sedikit. Ilmu pengetahuan itu ditemukan pertama kali di zaman Mesir kuno. Nah, kenapa di zaman Mesir kuno? Peradaban-peradaban lain kan ada gitu, kayak Yunani, Romawi, atau dimanapun itu ya, atau apapun itu. Nah, tapi kenapa di Mesir kuno? Pertama-tama kita harus membedakan antara ilmu pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri. Nah, pengetahuan adalah informasi yang dapat kita serap, kita olah oleh otak kita, yang bisa kita aplikasikan. Sementara ilmu adalah formulasi atau metodologi teknik secara terstruktur, teratur untuk mendapatkan pengetahuan tadi. Nah, itu adalah ilmu pengetahuan. Yang mana secara tertulis itu pertama kali ditemukan di zaman Mesir kuno. Lalu dibawalah ilmu pengetahuan ini ke daerah Yunani, karena memang di sana orang-orangnya itu sangat skeptis, sehingga orang-orang Yunani juga membedah-bedah ilmu pengetahuan ini atau membuat cabangnya lagi. Yang tadinya ilmu pengetahuan yang sekedar ilmu kedokteran, matematika dan ilmu sebagainya, beberapa ilmu doang, tetapi di zaman Yunani kuno, di dataran Yunani setelah dibawa ke Yunani itu menjadi lebih pesat lagi perkembangannya, sehingga diikuti sampai perkembangan ke zaman Romawi kuno, ke zaman Romawi gitu. Tapi setelah agama Kristen atau dogma Kristen masuk ke Romawi atau menjadi agama resmi Romawi, ilmu pengetahuan ini seakan-akan dikekang gitu, seakan-akan makin tekan gitu perkembangannya. Kenapa? Karena pada saat itu peran agama itu sangat penting gitu, sehingga peran agama itu memainkan seluruh peran gitu di bidang politik, di bidang ini gitu, sehingga kekuatan agama itu sangat kuat. Sehingga karena memang orang-orang zaman dulu atau pemuka-pemuka agama dulu itu bilangnya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah ilmu dunia dan ilmu agama adalah ilmu surga lah, intinya ilmu akhirat gitu ya. Jadi banyak orang-orang zaman dulu itu atau ilmu zaman dulu itu dikekang, ditekan, ditangkap, dipenjara gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang lebih sadis itu dihukum mati. Kalau lebih sadisnya lagi itu bisa aja dihukum mati gitu. Nah, setelah masuknya dogma Kristen, banyak para filsuf atau ilmuwan-ilmuwan itu lari ke daerah Timur Tengah gitu, ke daerah Timur Tengah. Di daerah Timur Tengah ilmu pengetahuan ini berkembang lagi sangat pesat. Tapi sayangnya setelah berkembang di Timur Tengah, toh yang terjadi di Eropa terjadi juga di Timur Tengah gitu. Jadi sehingga menimbulkan permasalahan lagi, atau muncul lagi orang-orang yang beranggapan bahwa ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa berjalan bersama-sama, toh jatuh lagi. Sehingga jatuh lagi. Nah, sementara di sisi lain Eropa itu sudah terbebas dari kekuatan agama gitu, jadi kekuatan politik agama, sehingga ilmu pengetahuan itu tadi juga kembali berkembang lagi di Eropa, sehingga melahirkan banyak ilmuwan gitu, banyak sekali ilmuwan kayak Albert Einstein ini dan sebagainya yang kita tahu, seperti Nikola Tesla juga. Banyak ilmuwan yang berkembang setelah Eropa terbebas dari dogma Kristen gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari bahwa memang ilmu pengetahuan itu memang kalau menurut saya itu seperti seni ya,
seni untuk mengetahui atau seni untuk memecahkan misteri kalau menurut saya. Yang mana memang di kitab suci sendiri banyak misteri-misteri itu yang belum terselesaikan gitu. Jadi kita melampiaskannya itu dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau menurut saya nggak salah sih. Bahkan si Thomas Aquinas itu menggunakan filsafat sebagai pembuktian Tuhan gitu, pembuktian bahwa adanya Tuhan. Dia menggunakan dalil sebab akibat gitu, hukum sebab akibat. Jadi dia berpendapat bahwa tidak mungkin segala sesuatu yang ada ini ada dengan sendirinya gitu. Tidak mungkin sesuatu yang ada ini ada dengan sendirinya. Jadi kalau kita lihat si Thomas Aquinas ini justru menggunakan ilmu filsafat ini untuk meneguhkan keyakinan dia bahwa keberadaan Tuhan itu ada. Nah, terkait tentang ateisme, mungkin ini adalah paham mungkin yang ditakuti oleh banyak orang, bahwa memang ketika kita memiliki terlalu mengobservasi ilmu pengetahuan, kita bisa menjadi orang yang sangat ateis. Oke. Pertama-tama coba kita kenali dulu apa ini ateisme ya. Nah, pada zaman dulu atau tepatnya di zaman Yunani kuno, ateis itu pertama kali muncul adalah ketika orang-orang Yunani, sebut saja Thales pada zaman dulu itu, mempertanyakan dongeng-dongeng yang ada di zaman itu gitu, bahwa mempertanyakan tentang keberadaan dewa-dewi ini, dewa-dewa pada zaman itu. Jadi mereka itu hanya karena mereka tidak menemukan penjelasan gitu, kenapa dewa-dewa ini ada gitu, memerintah kita, terus kenapa kita harus menyembah dia gitu kan. Nah, sementara di zaman modern sekarang, ateisme itu muncul atau ada karena kita menginginkan, karena kita sudah bisa mengungkapkan fakta-fakta atau mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta alam yang terjadi, sehingga banyak yang berpendapat bahwa pada zaman ini tidak lagi relevan keberadaan Tuhan. Jadi perbedaannya itu, kalau dulu itu mencari penjelasan, kalau sekarang justru tidak membutuhkan Tuhan lagi gitu. Makanya dia bilang kalau di zaman sekarang karena kita sudah memiliki metodologi atau ilmu pengetahuan untuk menjelaskan segala fenomena alam yang ada. Sementara dulu dia meminta penjelasan tadi, itu adalah perbedaan ateisme dulu dan ateisme di zaman modern. Nah, tapi banyak juga orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki prestasi akademik, itu juga memiliki ilmu agama yang baik. Jadi kalau menurut saya itu kembali kepada pribadinya sendiri gitu. Kembali kepada pribadinya sendiri tentang bagaimana dia mempelajari ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Kalau menurut saya sih begitu. Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Selagi kita masih bisa memberikan memberikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu dosis yang pas atau takaran yang pas, kalau menurut saya sih oke aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Toh menurut saya kalau kita mempelajari ilmu pengetahuan itu adalah sebagai ajang untuk menumbuhkan asas berpikir, kalau menurut saya ya, untuk menumbuhkan asas berpikir dan ilmu. Dan ketika Anda belajar agama, toh tentu Anda harus berpikir. Sementara karena di agama Kristen sendiri disebutkan bahwa cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal dan budimu, yang mana akal itu untuk berpikir dan ilmu pengetahuan adalah sarana untuk Anda mengacu otak Anda untuk berpikir. Nah, itu aja sih penjelasan singkat saya. So, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.